Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi metode pojok barat laut. Metode pojok barat laut ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah persoalan angkutan. Kalau dalam penyelesaian persoalan program linear, maka dapat digunakan metode simplex. Namun, untuk penyelesaian masalah persoalan angkutan, dapat menggunakan metode pojok barat laut, salah satunya ya. Tujuan utama dari persoalan angkutan adalah untuk mencapai jumlah biaya yang serendah-rendahnya atau minimum, atau mencapai jumlah laba yang sebesar-besarnya atau maksimum. Metode penyelesaian persoalan angkutan menggunakan suatu format tabel yang memperlihatkan data persoalan dan keterangan-keterangan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel persoalan angkutan. Ini adalah formatnya, di mana ada beberapa simbol dalam tabel ini. Ada A1 besar, A2, sampai AM. Demikian juga ada A1 kecil, A2 kecil, sampai AM. Apa itu A1 besar? A1 besar yang ini, itu artinya adalah posisi asal pertama. Oke. Lalu A1 kecil ini apa artinya? Yaitu jumlah barang yang ada pada posisi asal pertama. A1. Gitu ya. Nah, jadi A2 besar ini apa artinya? Yaitu posisi asal kedua. A2 kecil artinya apa? Yaitu jumlah barang yang ada atau yang tersedia pada posisi asal yang kedua, A2. Oke, selain itu ada juga simbol yaitu T1, T2 sampai Tn. Nah, gitu ya. Demikian juga B1, B2 sampai Bn. T1 itu apa artinya? T1 itu adalah tempat tujuan. Itu ya, bisa kita gantikan nama tempatnya. Silakan kalau itu memang tempat tujuannya, ya. Lalu berikut B1. B1 itu apa artinya? B1 adalah jumlah barang yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh tempat tujuan pertama, T1, ya. Nah, lalu T2 tadi apa? T2 adalah tempat tujuan kedua. B2 itu adalah jumlah barang yang diperlukan oleh atau yang dibutuhkan ya oleh tempat tujuan kedua atau T2 dan seterusnya. Selain itu ada simbol X11, X12 sampai X1N, X21, X22 sampai X2N dan seterusnya. Apa arti simbol-simbol tersebut? X11 itu menyatakan bahwa jumlah barang yang diangkut dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T1. Itu X11. Lalu X12 apa? Yaitu jumlah barang yang diangkut dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T2. Dan seterusnya. X21 itu apa? Yaitu jumlah barang yang diangkut dari posisi asal kedua, A2, ke tempat tujuan T1. Nah, gitu ya. Nah, X22 itu apa? Yaitu jumlah barang yang diangkut dari posisi asal A2 ke tempat tujuan T2. Gitu ya. Itu X dan seterusnya. Lalu untuk simbol C11, C12, C1 sampai C1N atau C21, C22 sampai C2N dan seterusnya, itu artinya apa? Nah, perwakilannya untuk C11 itu adalah ongkos yang diperlukan untuk mengangkut barang dan sebanyak S11 dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T1. Itu C11. C12, ongkos yang diperlukan untuk mengangkut sebanyak X12 barang dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T2. Itu C12. Lalu C21,
ongkos yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mengangkut X21 sebanyak X21 barang dari posisi asal A2 ke tempat tujuan T1. C22 itu apa? Yaitu ongkos yang diperlukan untuk mengangkut X22 barang dari posisi asal A2 ke tempat tujuan T2. Nah, demikian juga untuk C yang lainnya. Berikutnya nanti coba artikan sendiri saja. Penting kamu sudah paham perwakilan dari itu. Oke, selanjutnya kita sudah kenal istilah-istilah dalam tabel persoalan angkutan secara umum. Maka sekarang kita akan lanjutkan kepada cara menggunakan metode pojok barak laut. Namun sebelumnya kita coba lihat informasi terkait tokoh yang mengenalkan metode pojok barak laut ini. Metode pojok barak laut atau Northwest Corner Method itu dikenalkan oleh Charles dan Cooper. Lalu kemudian dikembangkan oleh Danzig. Ya. Metode pojok barat laut ini merupakan salah satu metode dalam mengatasi persoalan angkutan. Jadi yang mengenalkan pertama kali adalah Charles dan Cooper, lalu dikembangkanlah oleh si Danzig. Oke, itu dia informasi singkat terkait dengan tokoh yang mengenalkan atau yang mengembangkan metode pojok barak laut ini. Yang kita pelajari ini. Oke, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menerapkan metode pojok barak laut. Nah, ini ada beberapa cara disajikan. Yang pertama, mulai dari pojok barak laut pada tabel persoalan angkutan, yaitu sel 11. Jadi, dimulai dari sel 11. Lalu kemudian bandingkan persediaan di A1 dengan kebutuhan di T1. Yaitu masing-masing A1 dan B1. Buat X11 adalah minimum dari A1 B1. Minimumnya diambil ya. Oke. Lalu untuk mengetahui pergerakannya setelah dari sel 1, kita ke sel kemana? Maka kita lihat dengan membandingkan A1 dan B1, dia masuk mana, kondisi yang mana. Pertama, kalau kondisinya A1 lebih besar dari B1, maka X11 itu adalah B1. Lalu teruskan, langkah berikutnya, teruskan ke sel 12, yaitu gerakan mendatar, di mana X12 itu bisa dicari dengan menggunakan rumus minimum dari A1 dikurang B1 dengan B2. Itu kalau seandainya A1-nya lebih besar daripada B1. Yang kedua, kalau seandainya A1-nya lebih kecil daripada B1, maka X11 itu sama dengan A1. Lalu pergerakan berikutnya teruskan ke sel 21, yaitu gerakan tegak, di mana X21 itu nanti bisa kita cari dengan menggunakan rumus minimum dari B1 kurang A1 dengan A2. Itu kalau kondisinya A1 lebih kecil dari B1. Lalu yang ketiga, kalau seandainya A1 kurang sama dengan B1, A1 sama dengan B1, maka buatlah X11-nya sama dengan B1. Dan gerakan teruskan ke X22, gerakan miring. Jadi ada 3 kondisi, A1 besar B1, A1 kecil B1, dan A1 sama dengan B1. Karena ini masih berada sebatas di sel 11 ya. Nah, jadi kita mau mengetahui pergerakan berikutnya. Jadi ini bukan patokan yang A1 dan B1, tapi nanti sesuaikan dengan kondisi yang ada. Berada pada sel mana dia. Gitu ya. Oke, jadi itu dia. Kalau A1 besar 1, maka teruskan ke sel berikutnya dengan gerakan mendatar. A1 kecil B1, teruskan ke sel 21 dengan gerakan tegak. Lalu kalau A1-nya sama dengan B1, maka teruskan ke X22 dengan gerakan miring. Itu kalau dia sekarang berada pada posisi sel 11. Jadi nanti sesuaikan dengan keadaannya. Oke, langkah yang kedua,
Teruskan langkah ini setapak demi setapak dengan menjauhi pojok barat laut, hingga akhirnya harganya telah dicapai pada pojok tenggara dari tabel. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di mana PT Perusahaan Angkutan Antar Lintas mengangkut beras dari 3 depot asal ke daerah tujuan. Tabel berikut menggambarkan ongkos angkut dari tiap depot ke masing-masing tempat tujuan dan juga jumlah beras yang tersedia di tiap depot serta kebutuhan tiap daerah. Ini dia tabel data angkutannya ya. Lalu pertanyaannya, hitunglah ongkos angkut yang harus dikeluarkan. Oke, jadi dengan menggunakan metode pojok barat laut, maka tabel ini nanti akan kita isi. Awalnya seperti ini. Nah, berikutnya akan kita isi dengan menerapkan langkah metode pojok barat laut. Apa tadi langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah tadi kita mulai dari pojok barat laut pada tabel persoalan angkutan, yaitu sel 11. Nih, sel 11-nya di sini. Kita mau menentukan X11 berapa? Kita mau isi di sini gitu ya. Caranya yaitu dengan minimum dari A1 di sini berapa? 120. Jumlah barang yang tersedia pada posisi asal A1. Nah, dalam hal ini barangnya beras ya. Jumlah beras yang tersedia pada posisi asal A1. Itu A1 kecil 120. Lalu B1 kecil secara simpul, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan atau diperlukan pada atau oleh tempat tujuan T1. Nah, itu 150. Nah, bisa dibilang ini satuannya kilogram, boleh ya? Oke, karena jumlah beras. Lalu berikut yaitu di sini ada diketahui ongkos. Ongkos apa yang diketahui? Yaitu ongkos untuk mengangkut barang dari posisi A1 ke tempat tujuan T1, yaitu Rp50. Lalu ongkos untuk mengangkut barang dari posisi A1 ke tempat tujuan T2, yaitu 100. Lalu ongkos yang diperlukan untuk mengangkut barang dari posisi A1 ke T3 itu adalah 100. Nah, ini sudah ditetapkan. Lalu jumlah barang yang tersedia juga sudah untuk di posisi asal sudah dikasih tahu 120, 170, 160. Ada 3 posisi asal. Ada 3 tempat tujuan gitu ya. Untuk jumlah barang yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk tempat tujuan pertama 100 simpul, tempat tujuan kedua 210, tempat tujuan ketiga 90. Lalu untuk kita mengisi daripada tabel ini, kita mau tahu X11 berapa dan seterusnya menggunakan metode pojok barat laut, maka kita pilih minimum dari 120 dengan 100 simpul. Apa minimumnya? Yaitu 120. Maka kita isilah di sini 120. Nah, kemudian kita mau melakukan pergerakan kemana? Itu ya, karena A1 itu lebih kecil daripada B1, maka kita lakukan pergerakan vertikal. Nah, kebetulan ini vertikalnya tidak naik ya, tidak ke atas. Karena di atas tidak ada lagi. Nah, maka vertikalnya turun. Tegak, turun ke bawah. Ya, oke. Lalu isiannya apa? Berarti kita mau ngisi X21 ya kan? X21 itu gimana mengisinya? Yaitu dengan mencari minimum dari 170 dengan
150 kurang 120. Berarti minimum dari 170 dikurang dengan 30. Berarti adalah 30. Sehingga di sini kolom dari T1 ini sudah terpenuhi karena sudah totalnya 150. Demikian juga ini baris A1 juga sudah terpenuhi karena totalnya semuanya adalah 120. Oke, setelah kita ngisi ini dengan 30, angka 30, maka kita akan melanjutkan pergerakan selanjutnya dengan cara kita lihat perbandingan tadi. Di mana itu adalah perbandingan antara A2 dengan B1. Kalau A2 itu lebih besar daripada B1, maka kita lakukan pergerakan ke kanan secara horizontal ya. Pergerakan ke kanan horizontal. Maka kita isilah sel A22. Kita mau hitung berapa nilai dari X22. Caranya dengan minimum dari 170 dikurang 30 dengan 210. Berarti minimum dari 140 dengan 210. Minimumnya berapa? 140. Otomatis kita tulislah X22 itu 140. Sehingga baris A2 itu sudah terpenuhi. Totalnya sudah 170. Itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sel yang kemana? Kita lihat tadi kan adalah A2 dengan B2 mana yang paling besar? Ternyata A2 itu lebih kecil daripada B2. Maka kita lanjutkan dengan vertikal. Vertikal ini bukan ke atas ya, karena di atas tidak bisa kita isi, karena sudah memenuhi baris daripada A1, maka ini nggak bisa kita isi. Berarti kita turun ke bawah, vertikal ke bawah, gitu ya. Nah, kita isilah, yaitu sel 32. Sel 32 itu, yaitu kita bisa isi dari minimum 160 dengan 210 dikurang 140, berarti minimum 160 dengan 70, berarti 70, maka ini kita isi 70. Nah, itu ya. Lalu kita melakukan pergerakan kemana? Di sini kan A3-nya adalah 160, B2-nya adalah 70. Berarti A3 itu lebih besar daripada B2, maka pergerakannya ke kanan, mendatar gitu ya, mendatar. Ya, jangan ke kiri ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa diisi karena kolom T1 itu sudah terpenuhi. Maka kita ke sel 33. Ke sel 33 kita mencari X33 berapa? Yaitu 160, minimum dari 160 kurang 70 dengan di 90. 160 kurang 70 kan 90. Berarti minimum dari 90 dengan 90 ya 90. Jadi di sini kita tulis 90 dan sudah terpenuhi baris A3. Demikian juga kolom T3. Maka sampai di sini proses metode pojok barat lautnya. Sekarang kita mau menentukan berapa ongkos yang diperlukan. Kan ini dari tabel ini kita sudah bisa menjawab ya, yang di lingkar ini adalah jumlah barangnya ya. Mau mengetahui ongkosnya nanti tinggal kita kalikan jumlah barang dengan ongkos. Gitu ya. Oke. Berarti dalam tabel ini kita bisa simpulkan jumlah barang yang dibutuhkan, jumlah barang yang diangkut dari posisi A1 ke tempat tujuan pertama itu adalah 120, lalu jumlah beras yang diangkut dari posisi asal A2 ke tempat tujuan T1 itu adalah 30, lalu jumlah barang
yang diangkut, jumlah beras yang diangkut dari posisi A2 ke tempat tujuan T2 itu 140, lalu jumlah barang atau beras yang diangkut dari posisi A3 ke tempat tujuan T2 adalah 70, lalu jumlah barang yang diangkut dari posisi awal A3 ke tempat tujuan T3 adalah 90. Jadi diperoleh nilai X11 120, X21 30, X22 140, X23 70, X33 90. Mencari ongkosnya tinggal kalikan saja. Nah, gitu ya, jumlah barang dengan ongkos yang tersedia gitu ya, untuk setiap barang yang ada. Berarti jumlah ongkos yang diperlukan bisa kita cari untuk X11, kita bisa mengalihkan yaitu banyak barang dengan biaya satuan. Biaya satuannya adalah tadi yang kecil yang di atasnya ya. Yang kecil di atasnya ini biaya satuannya. Bukan biaya totalnya. Nah nih, ini biaya satuannya. Oke, berarti jumlah ongkosnya untuk X11 itu adalah 120 kali 50, 6.000. Lalu untuk X21 banyak barangnya atau berasnya 30, biaya satuannya 200, ada tabel 200 ya, maka jumlahnya 6.000. Untuk X22 banyak berasnya 140, biaya satuannya adalah 300, maka jumlahnya kalikan 140 kali 300, 42.000. X32 itu adalah banyaknya 70, banyak barangnya atau berasnya 70, biaya satuannya adalah 200, lalu jumlahnya adalah 70 kali 200, 14.000. Lalu untuk X33, banyak barangnya atau berasnya 90, biaya satuannya adalah 300, maka jumlahnya adalah 90 kali 300, yaitu 27.000. Dengan demikian, ongkos angkut yang harus dikeluarkan itu totalnya adalah 6.000 tambah 6.000 tambah 42.000 tambah 14.000 tambah 27.000. Itu adalah 95.000. Jadi ongkos yang dikeluarkan sebanyak 95.000 rupiah. Nah, itulah penyelesaian atas masalah persoalan angkutan dengan menggunakan metode pojok barat laut pada contoh ini. Ibu harap kalian sudah memahaminya, dan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan Ibu akhiri dengan ucapan selamat pagi.